Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, wattaqun ya ulil albab. Hadirin jamaah sholat Jumat yang mudah-mudahan selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya mari berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan, dan mari berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang. Kenapa kita harus selalu berusaha sekuat tenaga? Karena masing-masing dari kita ini mempunyai yang namanya iman. Iman kita ini kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, tapi sering kali banyak turunnya. Tanpa adanya usaha dari kita yang selalu kita gembar-gemborkan, tanpa adanya usaha yang selalu kita gaung-gaungkan, maka musuh-musuh kita dari golongan jin, musuh-musuh kita dari hawa nafsu kita, musuh-musuh kita dari golongan manusia akan mengompori kita untuk selalu menjalankan apa yang sudah Allah larang dan menjauhi apa yang sudah Allah perintahkan. Maka mari kita semuanya mempunyai usaha yang selalu kita gembor-gemborkan, yang selalu kita koar-koarkan agar kita ini bisa selalu menjauhi apa yang sudah Allah larang dan melakukan apa yang sudah Allah perintahkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah, siapa yang selalu berusaha untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang, maka dia akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah, dan yang kedua akan mendapatkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Maka dari itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka jika hari ini ada yang merasa banyak masalah, hari ini sedang menghadapi ujian yang begitu besar, yang hari ini dihadapkan pada satu cobaan, maka salah satu caranya adalah mari meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW yang bernama Auf bin Malik al-Asja'i sowan kepada Nabi.
Sahabat ini mempunyai satu ujian, satu cobaan, satu masalah yang dihadapinya. Apa itu? Ternyata anaknya laki-laki ditahan oleh kaum musyrik. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memberi nasihat kepada sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i. Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah ittaqillaha wasbir, bertakwa kepada Allah dan bersabar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kelihatannya jawaban bertakwa, jawaban kita ketika mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan masalah untuk bertakwa dan bersabar adalah jawaban-jawaban yang klise, jawaban-jawaban yang biasa-biasa saja. Tetapi sebenarnya ini adalah puncaknya, ini adalah jimat yang paling mujarab, ini adalah suatu jimat yang paling ampuh. Kenapa? Dengan kita bertakwa, selalu berusaha menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan, meskipun kita saat ini mendapatkan ujian yang besar, kita bersabar. Meskipun hari ini kita mendapatkan ujian yang besar, kita bersabar, tetap menjadi orang yang baik, tetap berusaha menjadi orang yang soleh, tetap melaksanakan sholat, tetap menjauhi maksiat, maka endingnya adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Endingnya adalah di dalam surat ini adalah barang siapa yang bertawakal, pasrah kepada Allah, dengan bertakwa dan bersabar, kita nantinya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah inilah ikrar bahwasanya tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada daya dan upaya yang bisa menyelesaikan masalah kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikrar inilah yang harus kita tancapkan, kita ikrarkan di dalam hati kita ketika kita mendapatkan musibah. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan jalan keluar, bukan hanya jalan keluar, tetapi akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah sidang rahimakumullah. Singkat kata, setelah sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i datang kepada Nabi dan diberi amalan, yaitu supaya bertakwa dan bersabar sambil berzikir setiap harinya, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kemudian pulang ke rumah, kemudian sampai rumah disampaikan kepada istrinya, dan akhirnya mereka berdua mengamalkan hal itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi, anaknya yang ditahan tadi pulang dengan selamat. Bukan hanya pulang dengan selamat, tetapi anaknya pulang sambil membawa kambing. Artinya mendapatkan satu jalan keluar, anaknya pulang selamat, dan juga mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka karena anaknya pulang membawa kambing. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam konteks kita hari ini maka ada 3 hal yang dapat kita petik. 1, ketika kita mendapatkan masalah ujian, maka kita harus selalu bertakwa, berusaha menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang. Ujian seperti sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i dalam konteks kita hari ini mungkin bukan ditahan oleh kaum musyrik, mungkin bukan ditahan oleh kaum kafir, tetapi mungkin ditahan kesehatannya. Jadi sakit, ditahan jodohnya belum menikah, ditahan rezekinya, anaknya yang sudah menikah ternyata belum mendapatkan momongan, dan ditahan yang lainnya. Ini yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi cobaan seperti ini adalah bertakwa. Yang kedua adalah bersabar. Sahabat Auf ketika mendapatkan amalan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk melafadzkan zikir la haula wala quwata illa billahil alil azim setiap hari sebanyak-banyaknya, ini membutuhkan kesabaran. Kesabaran, mungkin 1 hari diamalkan anaknya belum balik, 1 minggu diamalkan anaknya belum balik, sampai 1 bulan diamalkan anaknya baru balik. Ini berarti bahwasanya butuh kesabaran ketika kita menghadapi ujian. Sabar untuk apa? Sabar untuk selalu menjadi orang soleh, sabar selalu melakukan apa yang sudah Allah perintahkan, dan sabar selalu menjauhi apa yang sudah Allah larang. Dan yang terakhir,
yang dapat kita petik dari pelajaran sahabat Auf bin Malik al-Asja'i ketika kita mendapatkan masalah atau ujian adalah mari kita sering-sering sowan kepada kiai, sowan kepada ulama, sowan kepada ustadz. Untuk apa? Sahabat Auf bin Malik al-Asja'i ini mendapatkan satu nasihat, satu wirid agar bertakwa, bersabar dan melafadzkan la haula wala quwata illa billah dari siapa? Dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita mendapat dari mana? Kita mendapatkan dari para ulama, kita mendapatkan dari kiai, para ustadz. Al-ulama'u warathatul anbiya. Maka mari ketika kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, yang harus kita datangi adalah kiai, para ustadz, para ulama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan pelajaran dari sahabat Auf bin Malik al-Asja'i ini dapat menginspirasi kita ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan cobaan, agar satu, tetap bertakwa, menjalankan sekuat tenaga apa yang sudah Allah perintahkan, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang. Dan yang kedua, mari bersabar untuk selalu beriktikad baik, mempunyai husnudzon kepada Allah, bersabar untuk selalu melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan, dan bersabar untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang. Dan yang terakhir, ketika kita mendapatkan ujian cobaan, mari kita sering sowan kepada kiai. Mudah-mudahan kita semua yang di sini dan orang-orang yang kita cintai semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya meninggal dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikrill hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.